Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak soleh ustazah? Insyaallah khair ya nak. Anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi? Insyaallah sudah ya. Jadi kalau ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi pembelajaran yang ustazah sampaikan pada hari ini. Dan alhamdulillah ya, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran ya, walaupun melalui daring ya nak. Jadi Ustazah harap anak-anak selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap patuhi protokoler kesehatan. Ustazah harap anak-anak sudah siap dan semangat mengikuti pelajaran hari ini. Sudah siap untuk belajar? Insya Allah siap ya nak? Nah, siapkan dulu terlebih dahulu buku dan alat tulisnya ya. Jadi sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman ya. Nah, baiklah anak-anak, kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mata pelajaran bahasa Indonesia ya tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Jadi tumbuhan ya berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dari jenis yang sama. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama perkembangbiakan secara alami dan yang kedua itu perkembangbiakan secara buatan ya. Jadi kita mau membahas dulu yang pertama perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Jadi perkembangbiakan secara alami ya dapat dilakukan dengan biji. Jadi beberapa tanaman yang berkembang biak dengan biji antara lain itu seperti tanaman jambu, mangga, salak, rambutan dan lain-lainnya. Masih banyak lagi ya tumbuhan yang berkembang biaknya dengan biji ya nak. Jadi selain biji, perkembangbiakan secara alami juga dapat dilakukan ya dengan umbi, akar tinggal, geragi, spora, tunas, dan tunas daun. Nah, yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Jadi, biji merupakan bakal tumbuhan baru yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan berbiji, awal daur hidupnya diawali dari biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Jadi di dalam buah itu terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Jadi perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, perhatikan ya anak-anak. Di sini ada gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, perhatikan. Jadi daur hidup ya ataupun tahapan perkembangan tumbuhan ya ini dengan biji. Yang pertama ini dimulai dengan pohon ini ya. Ini contohnya pohon mangga ya. Dia berbunga ya, ini berbunga. Setelah berbunga, dia menjadi buah. Jadi di dalam buah mangga ini ada biji ya. Kemudian bijinya ini tumbuh akar, ini dia. Setelah tumbuh akar, dia akan tumbuh akar dan tunas seperti ini. Jadi setelah itu menjadi pohon kecil. Setelah pohon kecil dia menjadi pohon mangga yang besar seperti ini. Begitu seterusnya ya. Nah, ini tadi adalah bagian biji ya.
Bagaimana siklus ya, siklusnya. Siklus perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Jadi, tumbuhan ada yang berkembang biak dengan umbi. Umbi adalah akar yang menjadi besar dan berisi. Jadi, umbi ini ya berguna untuk menyimpan cadangan makanan ya. Saya ulangi, umbi berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi, ada beberapa jenis umbi yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan. Jadi, umbi tersebut itu adalah umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Nah, yang pertama mau kita bahas itu adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun berbentuk lapisan ya. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Nih, gambarnya nak. Ini adalah gambar bawang merah. Kemudian ini bawang putih, dan ini adalah bunga bakung. Jadi ini ya berkembang biak dengan umbi lapis. Selanjutnya ya, umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Nah, jadi ini adalah gambar kentang dan ini ubi jalar ya. Jadi kentang dan ubi jalar ini ya berkembang biak itu dengan cara umbi batang ya. Selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dari akar. Umbi ini dapat terbentuk dari akar tunggang atau akar cabang. Jika umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka akan tumbuh tunas pada pangkal batang. Saya ulangi ya, jika umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka akan tumbuh tunas pada pangkal batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar itu adalah singkong, wortel, dan lobak. Nah, ini contoh ya gambar dari wortel. Kemudian ini adalah gambar lobak, dan yang ini adalah singkong. Jadi wortel, lobak, dan singkong ini termasuk dia ke dalam umbi akar ya nak. Ya. Selanjutnya ya, perkembangbiakan tumbuhan dengan akar tinggal. Nah, ini ya adalah contoh ya perkembangbiakan dengan akar tinggal, yaitu ini ada jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur. Nah, tumbuhan dapat berkembang biak dengan akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh mendatar dan tampak seperti akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma antara lain kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Ya, ini tadi ya contoh dari perkembangbiakan tumbuhan dengan akar tinggal ya. Ada tadi jahe, ini dia kunyit, ini lengkuas, dan ini kencur. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan geragi. Ini contoh gambar ya, perkembangbiakan tumbuhan dengan geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ini dia ya.
Yang menjalar ini ya nak, yang menjalar ini yang dinamakan dengan geragi ya. Jadi tunas pada batang tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah ini dia ya. Contoh tumbuhan geragi itu adalah arbe, strawberry, dan rumput teki ya. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Nah, ini contoh dari perkembangbiakan dengan spora ya. Yaitu tumbuhan paku dan jamur merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Spora berbentuk seperti biji sangat kecil. Ya. Ustazah ulangi ya, spora itu bentuknya seperti biji, tapi dia sangat kecil, sehingga ya kita itu tidak dapat melihat dengan mata. Ya, jadi spora itu dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Jadi dengan bantuan mikroskop ya kita dapat melihat spora. Jadi spora ini ya dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora atau sporagium ya. Ini tadi contohnya ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu adalah tumbuhan paku dan jamur ya nak. Selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Ini contohnya seperti ini adalah tumbuhan bambu dan ini pisang. Jadi ini adalah dia berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah calon tumbuhan baru yang muncul dari akar. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan tunas yaitu pisang, bambu, dan tebu. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas daun. Nah, anak-anak, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas daun, ya. Cocor bebek, ya. Ini cocor bebek ya, nak. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Tunas baru akan terlihat pada daun yang sudah tua. Jadi ini ya, cocor bebek ini akan tumbuh tunasnya ya di daun, di pinggiran ini ya, di tepi-tepi daun ini. Nah, di tepi-tepi sini nak. Nah ini nanti akan tumbuh tunas, tetapi ya tunas baru itu ya akan terlihat pada daun yang sudah tua. Jadi kalau daun cocor bebek sudah tua ya, tunas barunya itu akan kelihatan di tepi-tepi daunnya ini ya nak. Nah, tepi-tepi sini dia. Nah, tadi ya kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Di perkembangbiakan tumbuhan secara buatan ini merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Jadi contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan yaitu mencangkok, stek, menempel atau okulasi, merunduk, dan sambung pucuk atau mengenten ya. Ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan ya. Jadi di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan mencangkok. Kelebihannya yang pertama, tanaman hasil mencangkok tumbuh lebih cepat ya. Jadi kalau kita mencangkok ya, tumbuhnya itu lebih cepat ya. Yang kedua, sifat yang dihasilkan akan sama dengan tumbuhan induknya. Yang ketiga, tumbuhan hasil mencangkok akan lebih cepat berbuah ya. Selanjutnya, ukuran pohon tidak setinggi pohon yang ditanam dengan biji.
Jadi biasanya ya pohon ya yang dicangkok itu tidak tinggi ya, dia pendek, tidak tinggi seperti tanaman yang ditanam menggunakan biji. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangan ya, kekurangan dari mencangkok. Yang pertama, tanaman hasil mencangkok akan mudah roboh. Yang kedua, akar tanaman cangkok lebih rapuh. Ya, akarnya itu lebih rapuh ya, Nak, dari tanaman yang tanaman biji, ya. Selanjutnya, umur tanaman akan lebih singkat. Yang terakhir ya, dibutuhkan perawatan dari awal mencangkok sampai menjadi pohon. Jadi ini membutuhkan perawatan ya, dari awal mencangkok sampai menjadi pohon. Nah, anak-anak, ini pembelajaran kita hari ini ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Ya, perkembangan tumbuhan itu dibagi menjadi dua ya, Nak. Yang pertama tadi perkembangbiakan tumbuhan secara alami, dan yang kedua ini perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Nah, alhamdulillah ya, Nak, pembelajaran kita sudah selesai. Dan anak-anak bisa mengulang lagi pembelajaran yang sudah Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga pembelajaran yang Ustazah sampaikan pada hari ini bermanfaat. Dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.